Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita dalam ibadah online service kita, dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan hadir di setiap pujian kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Lewati suka, duka, lewati berkat Tuhan yang melimpah. Kami percaya bahwa semua itu karena-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan setiap pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan beracara dalam ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, dimanapun kita berada tidak membatasi kita untuk bersuka cita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau masuk hadiratnya dengan penuh hati bersyukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir tengah-tengah kita hari ini. Amin. Sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Sebab Dia Bapa yang setia. Amin. Dia Bapa mulia. Dia memperhatikan dalam setiap hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
di rumah kita masing-masing kita mau sembah Dia. Haleluya. Oh Bapa yang setia Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Haleluya. Haleluya. Oh Bapa yang setia Tuhan. Mengerti. Kami bersyukur. Kami bersyukur. kami bangga kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan. Engkau mulia, Engkau Kami ingin memberi setiap hidup kami bagimu Tuhan. Engkau setia. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bagimu Terima kasih Tuhan. ku relakan Segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Yang menjadi pengakuan kami Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik dari bagian hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberi yang terbaik juga dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap apapun yang terjadi hari-hari ini, baik itu suka duka, baik itu bencana, baik itu berkat-berkat Tuhan, kami percaya itu semua karena seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan juga nyata dalam hidup kami. Kalau sebenarnya kami akan diisi kebenaran firman Tuhan, berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah urapi Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, biarlah hati kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pujian kami pada hari ini Tuhan, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur.
Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah sekarang adalah ucaplah syukur senantiasa kepada Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara kekasih, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kita lihat bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, berdasarkan janji Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa ini berada di Mesir 400 tahun lebih, dijajah, diperbudak, dan mereka berseru-seru minta pembebasan. Allah memakai Musa untuk membebaskan bangsa ini, sehingga bangsa ini keluar dari Mesir dengan selamat. Tetapi setiba mereka di depan Laut Merah, mereka lihat tentara Firaun mengejar mereka, ingin menangkap mereka, ingin mengembalikan mereka menjadi budak-budak mereka. Namun Allah mendengar doa dari Musa dan perintah Allah, angkat tongkatmu, dan Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Di tengah-tengah itu merupakan jalan raya yang begitu indah. Lalu bangsa Israel ini menyeberangi Laut Merah itu di atas kekeringan. Setelah mereka menyeberang, diketahui oleh tentara Firaun. Tentara Firaun juga ikut-ikutan mau menyeberang Laut Merah itu. Mereka turun ke bawah dan sampai di tengah-tengah Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya, dan lalu air laut itu kembali lagi menenggelamkan tentara Firaun tewas. Mereka melihat, bangsa Israel melihat peristiwa itu. Di dalam Keluaran 14 ayat 30 dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Mereka memuji-muji Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, pertolongan Tuhan ajaib adanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tiap hari mereka makan mana yang turun dari langit, dan mereka makan sampai kenyang. Sekarang tibalah mereka itu di satu tempat. Berdasarkan Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh
ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel melupakan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel melupakan berkat-berkat yang Allah berikan kepada mereka itu tatkala mereka mengalami krisis air minum dan mereka merasa bosan dengan mana yang turun dari langit itu. Mereka ngomel-ngomel, marah-marah, mencaci maki hamba Allah yang diurapi, yaitu Nabi Musa. Mereka bahkan melawan Tuhan Allah bersungut-sungut. Tuhan kirim ular-ular yang keluar dari lubang-lubang di daerah itu, dan mereka itu digigit oleh ular yang berbisa itu. Mereka yang berlebihan, ya, yang keterlaluan, kurang ajarnya itu digigit sampai mati. Tapi sebagian besar dari mereka masih hidup karena mereka juga ngomel-ngomel, bersungut-sungut, tapi belum sampai keterlaluan. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka itu datang kepada Musa berseru-seru. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Nah, saudara, Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu Tuhan berkata, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Dan inilah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Musa membuat ular tembaga, lalu ditaruh di tiang. Lalu Musa berseru, "Siapa yang memandang ular tembaga ini akan sembuh." Dan banyak di antara orang-orang Israel yang digigit ular yang masih hidup itu sembuh adanya. Saudara-saudara, dari peristiwa ini terjadi, saudara, bangsa Israel tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan, tidak ada rasa syukur kepada Tuhan. Banyak berkat, banyak perlindungan, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Mereka lupa pada waktu mereka mengalami kesusahan, yaitu krisis air bersih. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Banyak orang Kristen yang tidak tahan uji, lalu bersungut-sungut hidupnya, tidak ada terima kasih kepada Tuhan, seringkali mencaci maki Tuhan, mencaci maki hamba Allah. Mari pada hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kalau saudara menghadapi pencobaan sekalipun, jangan putus pengharapan. Saudara tetap memandang Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab banyak perbuatan Allah, berkat-berkat Allah sudah kita terima. Pencobaan sedikit saja kita seringkali tidak ada rasa terima kasih. Bertobatlah, bertobatlah di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 14 dan 15, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus pun seperti ular tembaga yang digantung di kayu salib. Pandang dia, pandang Yesus dalam segala hal, dalam segala perkara. Kalau saudara sedang ditimpa oleh pencobaan, jangan bersungut-sungut. Pandang Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah berkorban untuk saudara. Pandang dia, maka engkau akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Engkau akan disembuhkan dari sakit penyakit. Engkau akan diberkati dari krisis ekonomi sekalipun. Engkau akan ditolong Tuhan menghadapi problem apapun. Tuhan akan menyelamatkan saudara semuanya. Pandang Yesus terus, jangan pandang manusia, tetapi pandanglah Tuhan Yesus. Dengan segenap hatimu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah yang maha perkasa di surga, Allahnya bangsa Israel yang sudah menyelamatkan bangsa ini dari perbudakan Mesir, yang menyelamatkan bangsa ini ketika mereka menghadapi ular-ular yang ganas. Tetapi ketika mereka memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa sesuai perintah Tuhan, mereka menjadi sembuh. Sama seperti Musa membuat ular tembaga, demikian Yesus Kristus digantung di kayu salib. Barang siapa yang memandang Yesus Kristus beroleh penyembuhan, beroleh pertolongannya, beroleh pengampunannya. Karena itu Tuhan, ampuni dosa anak-anak-Mu yang selama ini banyak bersungut-sungut. Tuhan ampuni semuanya. Darah Yesus dicurahkan, menyucikan segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, saudara mengangkat kedua tangan menghadap hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, serahkan semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa untuk saudara semuanya. Ya Bapa yang maha baik, pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dikasihi Tuhan. Engkau melihat pergumulan mereka, mungkin mereka sedang menghadapi sakit penyakit. Jamah dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Juga mereka yang menghadapi krisis ekonomi, berkati mereka semuanya. Demikian juga mereka yang menghadapi problem dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan menyelesaikan problem mereka ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan persepuluhannya. Tuhan, Engkau melihat mereka yang berkorban dengan membawa persembahan khusus. Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada mereka semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.